Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kami akan menyampaikan wartalisan kegiatan sepekan GKI Kontumanan. Yang pertama, ibadah minggu ini 5 September 2021 bertemakan Ketabahan dalam Berharap dan dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 siang secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Kontumanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Kontumanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, untuk mengalami persekutuan yang indah bersamanya hari ini. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Konon era keemasan tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sudah lewat. Kini yang sedang tren adalah kecerdasan daya bertahan atau ketabahan.
Kenyataan membuktikan, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual tanpa dibarengi dengan ketabahan untuk mengupayakan sebuah idealis akan kandas di tengah jalan. Tema ibadah kita hari ini adalah ketabahan dalam berharap. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami bahwa di samping pengharapan dan iman masih ada hal penting yang harus ditekuni dalam kehidupan ini, yaitu ketabahan. Tabah dalam menanggung segala sesuatu dan berharap dalam iman, serta tidak mudah putus asa. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tak jarang kami menjadi rapuh. Kami sering mengeluh. Iman kami kandas di tengah jalan. Kami tidak mampu bertahan dalam kesulitan. Kasihanilah dan ampunilah kami. Pulihkan dan kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya. Bagi kita Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Yang demikian, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Menjulang nyata atas bukit Gala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelangi yang terang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikat di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita satu di dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus. Menjulang nyata atas hidup kami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kasih Tuhan yang besar, kasih yang memberikan hidupnya, sehingga kami beroleh hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau di dalam kasih-Mu terus campur tangan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kasih-Mu itu kembali membawa kami mengerti akan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami semakin diteguhkan, kami semakin dimantapkan di dalam perjalanan hidup kami, di dalam kasih Tuhan yang nyata melalui firman Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7 ayatnya yang ke-24
sampai ayatnya yang ke-30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara serta melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan September. Perjalanan kita, perjalanan yang masih di dalam pandemi. Kita diajak untuk merenungkan sebuah tema yang menarik, ketabahan dalam berharap. Bapak Ibu, banyak di dalam kehidupan ini orang berharap tapi tidak tabah. Ada banyak orang berharap tetapi tidak sabar. Inilah persoalan yang menjadi penting, menjadi sangat krusial, menjadi sangat mendasar. Karena orang berharap tetapi tidak sabar, tidak tabah untuk berharap. Jadi seringkali orang berharap itu memaksa. Berharap dan harapannya itu ingin segera dipenuhi. Itu menjadi persoalan. Itu bukan berharap lagi. Itu menjadi memaksa. Dan itu bedanya tipis sekali. Bedanya sangat tipis. Di mana kita berharap dengan memaksa itu bedanya tipis. Ketika tidak disertai dengan ketabahan, tidak disertai dengan kesabaran di dalam berharap. Kita diajak untuk melihat bahwa sesuatu yang penting di dalam perikop Injil Markus pasal 7 ini perikop yang sangat keras. Dan menurut saya ini perikop yang mengajak kita untuk melihat Markus 7 ini satu peristiwa yang tidak lumrah. Tidak lumrah kenapa? Karena kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata kepada seorang perempuan Siro-Fenisia yang datang kepadanya, dan Tuhan Yesus berkata,
menggambarkan perempuan ini dengan gambaran seekor anjing. Ya, Bapak Ibu, ini sesuatu yang cukup frontal. Sesuatu yang tidak lumrah begitu. Di dalam bagian ini Yesus menempatkan perempuan Sirofenisia ini, perempuan Yunani ini dengan gambaran seperti anjing. Sekalipun ada beberapa penafsir yang mengatakan, tapi kata anjing yang dipakai Tuhan Yesus tidak anjing yang secara umum, anjing liar, anjing yang buruk. Beberapa penafsir mengatakan begitu. Yesus di sini mengatakan menggunakan kata anjing dengan kata anjing binatang peliharaan. Tetapi ketika saya membaca beberapa macam tafsir itu, saya melihat bahwa ya tetap anjing. Mau itu anjing liar, mau itu anjing peliharaan, ya tetap anjing. Dan kita akan bergumul. Kita akan bergumul. Bagaimana kalau kita kemudian kita menjadi seorang perempuan Sirofenisia dan kita datang pada Tuhan, lalu Tuhan menempatkan kita, menyamakan kita dengan seekor anjing. Tetapi kita perlu melihat konteks ini, kita perlu melihat teks ini di dalam hal yang paling mendasar. Tuhan Yesus ingin mengajak perempuan ini, perempuan Sirofenisia ini, untuk melihat Yesus bukan hanya sebagai tabib, bukan hanya sebagai tukang obat, tetapi Yesus ingin perempuan ini, perempuan Sirofenisia ini, seorang perempuan yang beriman. Inilah yang penting. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang mengikut Yesus tanpa percaya yang benar. Ada banyak orang mengikut Yesus bahkan sampai hari ini menempatkan Yesus itu seperti tukang obat. Ini berharap tetapi tidak tabah. Ini berharap tetapi tidak sabar. Ini berharap tetapi tidak tangguh. Inilah persoalannya. Dan kita lihat perikop ini di mana Tuhan Yesus sedang berada di luar wilayah orang Israel. Tuhan Yesus sedang berada di luar wilayah orang Yahudi. Maka sangat penting membawa pemahaman tentang Yesus dalam situasi orang-orang non-Yahudi saat itu. Sangat penting untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar tukang obat dari wilayah orang Yahudi, bukan sekedar tabib yang menyembuhkan sakit ini dan itu, tetapi Yesus adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita lihat di dalam perikop ini mengajak kita untuk melihat sebuah ketabahan dari seorang perempuan, seorang ibu. Dan ketabahan itulah yang menunjukkan iman yang luar biasa. Bukan kesembuhannya yang penting. Di dalam perikop ini yang terpenting bukan pada persoalan kesembuhannya, tetapi justru pada ketabahan. Ketabahan sang ibu. Kesabaran sang ibu, keyakinan sang ibu ini, supaya anaknya dilepaskan dari roh jahat. Dan iman sang ibu ini luar biasa. Anaknya ada di rumah, anaknya sedang dirasuk roh jahat. Yesus tidak pergi ke rumah itu, Yesus tidak datang ke rumah itu, Yesus hanya berkata kepada ibu yang beriman ini, dan Yesus berkata, pulanglah, kata-katamu itu telah membuat setan itu keluar dari anakmu.
Bapak Ibu perhatikan ayat 29. Ini ayat yang luar biasa. Ketika Yesus menerima respon wanita ini, menerima respon perempuan ini, ketika dia berkata, "Ya, aku ini seekor anjing di bawah meja makan yang hanya makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, dari meja anak-anak itu." Setelah dia merespon demikian, Yesus segera berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah. Sekarang setan sudah keluar dari anakmu." Bapak Ibu, ini iman yang luar biasa. Iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana perempuan ini menunjukkan ketabahan, dan ketabahan itu menjadi bagian iman yang penting. Saya percaya perempuan ini berharap banyak hal dari Yesus. Saya percaya perempuan ini berharap apapun yang dikatakan Yesus, dia akan lakukan. Kita diajak untuk melihat bagaimana perempuan ini begitu taat di dalam ketabahannya. Bahkan Yesus belum pergi ke rumahnya. Yesus hanya merespon perkataan perempuan ini. Dan perempuan itu percaya dengan perkataan Yesus. Dia pulang dan anak itu sembuh dari kuasa setan. Disembuhkan dari kuasa setan. Dipulihkan dari kuasa setan. Dibebaskan dari kuasa setan hanya dengan meyakini perkataan itu. Inilah ketabahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan situasi di mana kita memaksa Tuhan. Pengharapan kita menjadi pengharapan yang memaksa Tuhan. Seorang positive thinking bernama Norman Vincent Peale pernah berkata begini dalam bukunya, buku Positive Thinking. Norman Vincent Peale berkata begini, kita seringkali berhenti pada sebuah pintu yang dikunci. Lalu kita gedor-gedor pintu itu. Kita berharap pintu itu yang dibuka. Padahal Tuhan sudah membuka pintu di samping pintu itu. Tuhan sudah membuka pintu yang lain dan Tuhan bilang bukan pintu yang itu. Tetapi pintu yang ada di samping pintu itu sudah kubuka. Tetapi kenapa engkau menggedor pintu yang terkunci padahal ada pintu yang lain yang terbuka? Saya tidak sepenuhnya setuju dengan tulisan-tulisan Norman Vincent Peale, seorang yang positive thinking dan kadang-kadang positive thinkingnya berlebihan. Tetapi dalam bagian ini saya setuju. Dalam bagian ini Norman Vincent Peale mau menggambarkan inilah manusia. Seringkali Bapak Ibu kita tidak sedang berharap, tetapi kita sedang memaksa Tuhan untuk membuka satu pintu yang kita mau. Kita maunya cuma pintu itu yang dibuka, padahal ada pintu yang lain yang sudah dibuka dan jalannya akhirnya juga sama, ketemunya dengan pintu yang tertutup itu. Inilah persoalan kita. Kita seringkali tidak menjadi orang yang berharap, justru menjadi orang yang memaksa. Persoalannya sederhana, karena kita tidak tabah, karena kita tidak sabar. Lalu kita menyalahkan banyak hal di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketabahan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena ketabahan itu menunjukkan bahwa jiwa kita ini sehat. Ya. Ada banyak orang hari ini di situasi pandemi, banyak orang yang sakitnya itu bukan sakit fisik, tapi psikis. Jiwanya sakit. Kenapa kita perlu bicara ketabahan? Kenapa kita perlu bicara kesabaran? Karena ketabahan adalah sebuah ciri orang yang sehat jiwanya. Kalau tadi di dalam kata pembuka Bapak Ibu diajak untuk bicara tentang
tentang kecerdasan. Ada banyak kecerdasan yang hari ini diteliti. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Dan hari ini berkembang lagi dengan kecerdasan yang disebut dengan adversity quotient. Kecerdasan untuk bertahan. Kecerdasan untuk tabah. Ada begitu banyak orang tidak melihat ini sesuatu yang penting. Bahwa ketabahan itu adalah bagian yang penting dari kesehatan jiwa. Orang yang tidak tabah, orang yang tidak sabar, orang yang bermasalah di dalam jiwanya, biasanya orang yang nggak bisa disembuhkan. Mau minum obat apa saja, pikirannya jelek, dia tetap sakit. Jauh sebelum penelitian soal kecerdasan, berbagai macam kecerdasan, Alkitab sudah bilang, hati yang gembira adalah obat. Alkitab sudah jauh bilang, jauh-jauh hari, dahulu kala, Alkitab sudah menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Hati yang gembira adalah obat. Ini bukan moto sebuah apotik. Ini firman Tuhan. Bagaimana orang yang tabah itu, orang yang tough, orang yang sabar itu adalah orang yang punya kesehatan jiwa yang penting. Dan apapun masalahnya akan bisa dihadapinya. Bahkan masalah yang dia hadapi akan mendewasakan dia. Ibaratnya Bapak Ibu, orang yang tabah di dalam berharap itu seperti orang yang main selancar. Orang main selancar itu butuh ombak yang besar, bukan? Bapak Ibu coba cari orang main selancar di laut yang tenang. Nggak ada. Nggak akan bisa main. Tetapi orang main selancar itu ya di ombak laut yang besar. Justru dia bermain selancar di sana. Di bagian ombak yang besar itulah dia naik. Dan kemudian dia di bawah ombak bergulung itu. Di sanalah dia berselancar. Inilah orang yang tabah. Inilah orang yang tough, orang yang kuat, orang yang sabar. Dia melihat bahwa di balik seluruh peristiwa yang berat itu, ada maksud Tuhan untuk mendewasakan. Bapak Ibu, bulan September ini kita masih di dalam pandemi. Tetapi mari kita ingat, September ini adalah bulan yang penting, di mana kita belajar hari ini tentang ketabahan. Pandemi kita tidak pernah tahu kapan akan selesai. Tetapi yang kita tahu adalah kita punya Tuhan. Pandemi kita tidak tahu kapan akan selesai dan usai. Tetapi kita punya Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita, yang akan berkata kepada kita seperti kepada seorang perempuan Sirofenisia. Apakah kita percaya ketika Tuhan berkata seperti kepada perempuan Sirofenisia ini, pergilah, kata-katamu itu telah menyembuhkan engkau. Keyakinanmu itu, ketabahanmu itu telah memulihkan hidupmu. Apa yang menjadi respon kita ketika Tuhan berkata demikian? Kita diajak untuk terus menjalani hari-hari kita, menjalani bulan September ini, September yang baru ini, awal bulan ini. Mari kita ingat lagunya Vina Panduwinata. September ceria. Jadi Bapak Ibu, pandemi ini boleh berjalan, pandemi ini boleh berlangsung dan kita nggak tahu kapan akan selesai. Tetapi marilah kita masuki bulan September ini dengan kekuatan, dengan pengharapan, di dalam ketabahan untuk berharap. Karena masih ada Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. September ini bukan September yang kelabu, tetapi biarlah menjadi September
yang ceria. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Tuhan kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita datang pada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mendewasakan kami. Iman kami bukanlah iman yang dijadikan oleh Tuhan dengan segala hal yang selalu baik. Iman kami diperhadapkan dengan pergumulan. Iman kami diperhadapkan dengan persoalan. Iman kami justru bertumbuh. Kami percaya Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Kalau Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi, situasi pandemi, krisis terjadi dalam hidup kami, keluarga kami percaya Tuhan punya maksud baik. Kami tidak akan berbalik dari iman kami. Kami akan tetap menjalani hari-hari kami di dalam ketabahan. Tuhan, hidup kami di dunia ini sebentar. Karena itu Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan hidup kami. Biarlah kami jalani hidup ini dengan iman, dengan ketabahan, dengan kesabaran. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing. Dalam situasi keluarga kami percaya Tuhan hadir. Tuhan, berkati anak-anak kami yang sekolah online. Mampukan kami jadi orang tua yang baik bagi mereka, menjadi pendamping buat anak-anak kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat. Anak-anak kami juga menjadi orang-orang yang kuat di dalam melihat kehidupan ini. Mereka menjadi orang-orang yang berjuang. Bukan orang-orang yang manja, bukan orang-orang yang gampangan, tetapi orang-orang yang kuat. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam perjuangan mereka. Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah gerejamu GKI Gondomanan. Berkati kami, supaya karya-karya kami terus menjadi karya yang memuliakan Tuhan. Kami tidak menjadi kecil hati.
Karena kami percaya bahwa seluruh pekerjaan baik Tuhan berlaku dan berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan yang sudah memulai seluruh pekerjaan baik di jemaat-Mu GKI Gondomanan. Tuhan akan melanjutkan pekerjaan itu dan menyelesaikannya. Tuhan akan memampukan kami untuk ambil bagian dalam seluruh pekerjaan baik Tuhan di GKI Gondomanan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu saat ini. Tuhan, Kau yang mengetuk hati setiap orang jemaat yang hari ini menyaksikan ibadah ini. Engkau ketuk mereka untuk boleh bersama-sama terus mencintai GKI Gondomanan. Membangun pelayanan GKI Gondomanan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa utus siapapun. Engkau bisa pakai siapapun jemaat-Mu di GKI Gondomanan ini. Tuhan, biarlah hati kami yang mencintai Kristus itu, mencintai pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga melalui jemaat GKI Gondomanan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun 1 minggu terakhir ini. Kami bersyukur dengan saudara kami Sandi Budi Himawan yang berulang tahun pada tanggal 1 September. Bapak Dwi Prasetyo yang berulang tahun pada tanggal 4 September. Tuhan, ketika Engkau tambahkan umur kepada mereka, tambahkan juga hikmat dan cinta mereka padamu. Karena kami percaya kehidupan ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan berikan kami umur, Tuhan ingin kami memberikan hidup kami bagi Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Gregorius Triwidiastono dengan Ibu Arum Murti Agustiantari. Tuhan, berkatilah keluarga ini. Tuhan, yang terus turut campur tangan. Tuhan, yang terus tambahkan hikmat dalam keluarga ini. Terus Tuhan jaga keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Alvin Kristia Adrianto dan Ibu Pika Andresa. Tuhan, berkati juga keluarga ini yang berulang tahun pernikahan. Terus Tuhan tambahkan hikmat dan cinta di tengah-tengah keluarga ini. Supaya keluarga ini boleh mempersembahkan kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami tak lupa menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkatilah perjuangan pemimpin kami yang begitu berat di dalam situasi pandemi dengan segala macam krisis ekonomi, krisis kepercayaan. Ada banyak krisis yang terjadi. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan kami akan menutup doa yang Tuhan kami naikkan kepada Tuhan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau
Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini sebagai dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penderitaan yang terjadi merupakan bagian dari kehidupan yang kita jalani. Janganlah putus pengharapan di tengah-tengah kemelut kehidupan. Mari kita fokus pada ketabahan dan yakinlah bahwa Tuhan memelihara kita. Karena dengan kita tabah dan mampu bertahan, maka pemulihan itu akan terjadi. Amin. Harap akan Tuhan, Kidung Jemaat 445 kita nyanyikan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Kondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.